Shalom, selamat petang. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudusmu, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Baik, sepanjang minggu ini kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang berjudul Janji. Dan kemarin kita sudah pelajari tentang satu judul, yaitu Bukit Moria. Dan sekarang Senin 16 Mei kita akan mempelajari judulnya Tuhan Menyediakan. Saudaraku yang kasih, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 22, maka di situ di dalam ayat 8 kemudian ayat 14 dan 18, bagaimana kita melihat bahwa janji Tuhan digenapi, bahwa Tuhan akan menyediakan. Saudaraku yang kekasih, Abraham kemudian dengan anaknya Ishak mereka berjalan ke Bukit Moria. Dan kita tahu bahwa ketika Ishak bertanya tentang domba untuk korban bakaran, maka Abraham memberikan jawaban yang menarik, yaitu Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, di dalam Kejadian 22 ayat 8. Tetapi bentuk kata kerja Ibrani sebenarnya dapat berarti Allah akan menyediakan dirinya sebagai anak domba. Kata kerja menyediakan dalam bahasa Ibrani yire lo, menyediakan, digunakan dengan cara yang dapat berarti menyediakan dirinya, atau secara harafiah melihat dirinya. Jadi apa yang diperlihatkan kepada kita di sini adalah inti dari rencana keselamatan dengan Tuhan sendiri yang akan menderita, membayar dalam dirinya sendiri hukuman atas dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu pada saat kita membaca dalam buku Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian pada saat kita mengetahui bahwa firman Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah firman, kemudian dia adalah Allah sendiri dan yang menjadi manusia, dan akhirnya di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8 bahwa dia mati ketika kita manusia masih berdosa. Saudaraku yang kasih, di sana di Bukit Moria, jauh sebelum salib, domba jantan yang tanduknya tersangkut di dalam belukar, di dalam Kejadian 22 ayat 13, menunjuk langsung kepada Yesus sebagai anak domba Allah yang akan mati menghapus dosa dunia. Saudaraku yang kasih, dengan demikian Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 56 dia berkata, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Hamba Tuhan Nyonya White di dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 173, dia menulis, adalah untuk meninggalkan kesan kepada pikiran Abraham dengan kenyataan daripada Injil, sebagaimana juga untuk menguji imannya bahwa Allah telah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. Selanjutnya, kesedihan yang ia derita selama hari-hari ujian yang gelap dan hebat itu dibiarkan terjadi kepadanya agar dia dapat mengerti dari pengalamannya sendiri sesuatu mengenai kebesaran daripada pengorbanan yang diadakan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk penebusan manusia. Saudaraku yang kasih, Abraham dia sebagai seorang bapa, dia merasakan kepedihan yang mendalam bagaimana dia akan
berpisah atau akan kehilangan anaknya Ishak. Tetapi itu tidak terjadi. Tetapi gambaran itu menunjukkan, sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih, keselamatan itu Tuhan sudah siapkan. Oleh matinya dia sebagai pengganti saudara dan saya, maka keselamatan itu sudah berlaku kepada seluruh umat manusia, tidak terkecuali. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana respon atau sambutan kita dengan apa yang Tuhan sudah buat di kayu salib. Pada saat kita di kehidupan setiap hari selalu memandang kepada Yesus, teristimewa mengingat bagaimana saat-saat penyalipannya. Jadi mulai dari Bukit Golgota dia berdoa sampai dia disalibkan dan akhirnya dia mati. Maka respon dari saudara dan saya seharusnya, terima kasih Tuhan, dengan kematianmu, dengan kebangkitanmu, dengan perantaraanmu, Engkau sempurna menyiapkan keselamatan kepada umat manusia. Dan marilah kita memberikan respon, karena keselamatan Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan. Maka sambutan kita, saya akan mengasihi Tuhan dan saya akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi sambutan saudara dan saya untuk menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam nama Yesus. Amin.